Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan,
Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan untuk jemaat yang bisa hadir secara onsite, yang di online, dan juga mungkin ada yang di bawah. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh hadir untuk bersekutu, mencari hadirat Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan, amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa selalu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru Tuhan bagi hidup kami. Dan kami bersyukur, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang lihat hati kami Tuhan, lihat kesungguhan kami Tuhan. Biarlah kami selalu berpegang penuh hanya kepadamu Tuhan, dan Engkau beracara untuk ibadah kami Tuhan. Engkau kuduskan, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dalam setiap puji-pujian, penyembahan,
dan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, biarlah Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik
gagal, Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Kami siap muji Tuhan karena kami bersuka cita di dalam Engkau. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan ada sukacita di tempat ini. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada pendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan sungguhnya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Siap terima sukacita surga, amin. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat hasil
Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan sukacita, dan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya supaya bisa menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap memberi dan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi
karalana makaralana bala 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 ya ralana bala 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 basyata karalana bala 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 makan ya ralana masyata karalana makaralana mati ya ralana bala 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 basyata ya ralana bala 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 ya ralana ya ralana. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Engkau berikan. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Engkau layak untuk dipuji. Biarlah firman-Mu yang disampaikan sederhana, dan semua boleh Tuhan menikmatinya dan boleh menerapkannya dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Engkau dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Shalom. Wah, kurang kedengeran nih. Shalom. Nah saudara, memang gereja kita ini namanya home. Jadi keluarga. Jadi kalau datang keluarga-keluarga gitu ya, itu memang gereja kita memang home, saudara, rumah. Jadi saya mengucap syukur hari ini Tuhan membawa semua Bali ya. Hengki udah lama, kita hampir 30 tahun ya, betul ya. Ketemu lagi gitu sama Lia, nih masih muda-muda dulu, masih pacaran. Ketemu sekarang udah anak, udah punya cucu saya. Nah saudara, saya ketemu juga sama Kevin. Kevin ya udah bertahun-tahun kita gak ketemu, sekarang ketemu kembali. Saya tahu ada rencana Tuhan untuk kumpulkan kita semua. Saudara, saya percaya orang diundang aja gak mau datang. Tapi kalau Tuhan yang mengundang, mengumpulkan kita, kita akan bersama. Kenapa? Karena di sana nanti kita akan kumpul sama-sama. Oke, slide. Kita hari ini kita akan melihat Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, kata-kata ini mungkin kita berpikir dan kita mulai merenungkan, enak bener ya ngomong bersukacita. Tapi tahukah saudara, orang yang menulis ini, Rasul Paulus, dia sedang ada dalam penjara. Saudara, orang yang ada di dalam kesusahan, susah untuk mengucapkan sukacita, gembira, bahagia, itu susah. Tetapi sekali lagi, Paulus mengajarkan kita untuk bersukacita karena dia mengalami. Dia tahu bahwa hidup di bumi ini banyakannya menderita daripada sukacita. Nah, kalau saudara perhatikan di sini sampai 2 kali dia bilang bersukacitalah. Dan dia katakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Dia ingatkan kepada jemaat di Filipi supaya terus untuk bersukacita. Karena tanpa sukacita, hidup ikut Tuhan, itu saudara akan mengalami satu penurunan. Akan mengalami satu kekecewaan.
Jadi di dalam ikut Tuhan itu mesti dijaga, saudara, terus bersukacita dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sukacita adalah kunci untuk mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Jadi kalau saudara mengalami satu hal tekanan di dalam hidup, ingat bahwa sukacita kita jangan pernah hilang. Nah, saudara, apakah sukacita itu? Nah, sukacita di dalam Tuhan itu ketika kita benar-benar menemukan kedamaian dan kepuasan hanya di dalam Yesus. Jadi kalau kita menemukan kedamaian dan sukacita itu hanya di dalam Yesus, hanya Dia yang kita anggap membawa sukacita, itulah sebetulnya sukacita yang dimaksudkan Paulus ini. Jadi sukacita itu nggak ada di tempat lain, hanya di dalam Yesus. Nah, ketika kita benar-benar bersukacita, kita bergembira dalam perkara-perkara yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, maka itulah namanya sukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara, sukacita dalam Tuhan itu tidak bergantung situasi dan kondisi. Sukacita dalam Tuhan itu juga tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Sukacita dalam Tuhan itu hanya tergantung kepada pribadi daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita sukacita. Oleh sebab itu, saudara, orang ke gereja belum tentu saudara ketemu dengan pribadi itu. Makanya kita mengajak semua untuk kita bersukacita ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, Rasul Paulus begitu giat, dia berkata, bersukacitalah. Kali lagi aku katakan, bersukacitalah. Mungkin kita berkata, teorinya sih gampang bersukacita, tapi prakteknya susah. Tapi saudara, kalau saya melihat orang yang menulis ini, dia telah membuktikan bahwa bisa bersukacita di dalam kesusahan. Artinya, saudara, kita bisa untuk bersukacita walaupun di dalam penderitaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, sukacita kita ini harus terus kita jaga, kita perhatikan. Nah, ingat, saudara, bahwa sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus itu menulis sukacita ini bukan ketika ada di dalam keadaan semua aman-aman, tapi di dalam penderitaan, di dalam penjara. Saudara, nggak ada penjara yang enak. Nggak tahu, katanya cuma penjara Indonesia yang enak. Saya belum nyoba sih, saudara. Katanya penjara Indonesia enak. Nah, tapi saya nggak mau sana. Saya pernah masuk loh penjara, saudara, biar gini. Tapi saya ngelayanin orang, maksudnya bukan di ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam hal ini kitab Nehemia pernah ngomong gini. Klik nggak jalan. Nah, jadi kitab Nehemia, saudara, pernah ngomong gini, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, ini pernyataan yang luar biasa. Dia mau katakan, saudara, susah hati itu karena kita nggak gembira kan. Kalau mau tetap sukacita, dia bilang, jagalah bahwa perlindungan kita itu hanya datang dari Tuhan. Kemana kita pergi? Hari-hari ini, saudara, membuat kita sukacita. Dengan semua demo, dengan semua terjadi, apakah saudara bersukacita? Saya sih sukacita, saudara. Kenapa? Karena saya tahu tiap pagi kita, saudara, doa dalam perlindungan Tuhan. Ngapain lu doa kalau takut? Jadi kalau saudara doa, saudara harus saudara tahu bahwa di dalam setiap hidup kita ada perlindungan Tuhan. Itulah sukacita kita. Jadi kita menjadi satu hal yang membuat kita tidak takut untuk menghadapi semua itu. Siapa juga takut bahaya, saudara. Tapi kalau Tuhan gak izinkan saudara bahaya, tahu gak, saudara? Udah kesenggol aja gak mati. Tapi kalau udah waktunya, saudara, baru kena anginnya aja mati. Kena anginnya loh, gak kena truknya.
Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita bersuka cita. Orang yang mau demo ya demo aja saudara. Malah saya suka cita. Gara-gara orang demo saudara, mestinya 4 jam 5 jam dari Pekalongan, saya 3 jam lebih sampai ke Jakarta. Karena kosong nggak ada truknya, kemana tahu saya bilang. Karena orang takut. Nah, hiduplah di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, namun beda sekali jika kita menjadi Tuhan itu menjadikan Tuhan sumber sukacita kita, di mana sukacita itu yang membuat kita selalu, saudara, damai, ya. Artinya permanen. Sukacita Tuhan itu permanen loh, saudara. Kalau kita ketemu dia nggak pernah berubah-ubah. Tapi sukacita dunia, gembiranya dunia itu berubah-ubah. Hari ini dapat cepet ya, besok rugi cepet ya, lain. Betul nggak? Ayo. Nah, tapi di dalam Tuhan itu nggak pernah berubah. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu nggak pernah berubah, kasihnya nggak pernah berubah. Saudara mau sebaik apapun nggak bisa merubah kasih Tuhan. Saudara sejelek apapun tidak akan merubah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap sama. Kenapa kita harus hidup sukacita kalau gitu? Karena saudara, hidup kita bersama Tuhan itu mengatasi situasi dan kondisi dunia. Ini saudara, mengatasi semua kelemahan. Saudara melihat semua kelemahan di bumi ini. Saudara, waktu menikah itu kita orang menikah itu ada 5 tahap, tapi nantilah khotbah tentang pernikahan. Pada waktu tahap saudara kita menghadapi lihat semua jelek, saudara perlu sukacita ini. Kenapa? Karena sukacita Tuhan itulah unconditional. Enggak tergantung kondisi saudara gimana. Mau saudara kaya, miskin, pokoknya enggak peduli. Sukacita itu tetap sama. Makanya saudara dikatakan orang kaya belum tentu dia sukacita. Orang miskin juga belum tentu dia menderita. Karena sukacita dalam Tuhan itu membuat kita satu hal yang membahagiakan. Nah, nggak heran saudara, kalau tadi Nehemia yang bilang bersukacitalah kamu dapat perlindungan, tapi Daud bilang gini, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, artinya banggalah punya Tuhan. Ya, bersukacitalah karena Tuhan. Kalau Paulus bilang gitu. Tapi Daud bilang enggak, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lu pengen apa? Ayo. Saudara yang menulis ini, dia punya pengalaman, Daud punya pengalaman. Saudara, bukan berarti dia raja enggak punya kesusahan, dia punya pengalaman. Sampai dia bilang gini, kalau kamu bergembira akan Tuhan, apa yang kamu inginkan akan diberikan. Saudara, saya bilang, saya mau katakan gini, sambil saya ngomong saya mau katakan gini, wow, ini Tuhan luar biasa amat. Kalau saudara ketemu sukacitanya Tuhan, saudara ketemu apa yang namanya keinginan hatimu. Pernah gak saudara ngalamin gini? Wow, Tuhan itu hebat ya, baru gua pengen udah ada. Pernah gak saudara ngalamin itu? Pernah? Ah, inilah saudara, makanya Daud mengulang bagi kita untuk katakan bergembiralah karena Tuhan. Kalau kamu bangga akan Tuhan, dia akan berikan. Saudara, kalau saya boleh berdiri sini, saya hidup sini, kita ketemu mungkin 30 tahun yang lalu, gimana saya di Padang sampai sini. Semua itu kalau saya ada sebagaimana ada, saudara pun duduk di gereja ini. Semua ini terjadi karena anugerah Tuhan. Saudara, nggak ada kemampuan kita. Coba saudara pikir satu hal, bergembira akan Tuhan itu gini loh saudara. Artinya saya ini sadar bahwa saya ini nggak ada apa-apa kalau tambah Tuhan. Kalau saudara sadar ini baru saudara bisa bergembira. Kalau enggak, susah saudara bergembira. Karena dunia ini tidak pernah dapat memuaskan kita.
dunia ini nggak bisa memuaskan kita. Kenapa saya bilang gini? Coba saudara perhatikan. Pada waktu kita dapat sesuatu ya, saudara tanya, kan ada ilustrasinya gini. Pada waktu orang berjalan, jalan kaki ini ya, dia ketemu orang naik sepeda, dia bilang, aduh enak bener ya naik sepeda ya. Waktu dia naik sepeda, wah capek juga nih dari rumah ya kan, keringetan. Enak bener naik motor ya, betul kan? Waktu dia naik motor saudara, dia bilang waduh enak juga orang naik mobil pakai AC ya, saya pakai AC alam. Nah waktu naik mobil saudara manusia itu gak akan puas. Karena mobil ganti merek terus ganti, makin bagus makin bagus. Nah oleh sebab itu saudara, kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan. Itulah kita bisa bergembira akan Tuhan. Nah saya teruskan. Klik, kok macet? Nah, pada waktu saudara bergembira dalam Tuhan, kayaknya ngulang dah, ini kejauhan. Nah, pada waktu kita bergembira dalam Tuhan, saudara, kita itu nggak bisa bergembira karena kita sendiri. Kekuatan kita sendiri kita nggak bisa bergembira. Manusia pada dasarnya nggak bisa bergembira yang Tuhan maksudkan. Yang dia maksudkan sini saudara, karena bergembira itu bahkan salah satu bagian daripada buah roh. Jadi gimana orang mau bersukacita? Tuhan janji gini, dia bilang aku pergi, aku akan memberikan engkau roh penghibur dan penolong. Dia akan memberi roh penghibur dan penolong. Untuk apa? Untuk dapat membuat kita pada waktu roh itu, saudara, orang bilang gini, Roh Kudus itu kita ada nggak? Dia bilang gini, Roh Kudus itu aku berikan padamu. Kalau diberikan, saudara belum ada, gimana dong? Gua minta. Saudara mesti minta. Bapak, mana dong janji kamu? Aku minta. Nah, saudara minta. Kalau kita minta, Tuhan pasti kasih nggak? Dia bilang gini, anak dunia aja kalau minta roti nggak akan dikasih batu, betul nggak? Ya masa minta ikan dikasih ular? Enggak. Jadi Tuhan itu memberi sesuai yang engkau minta, bahkan lebih daripada yang engkau minta. Itu Tuhan yang saya tahu. Itu Tuhan yang saya percaya. Jadi kalau saudara minta satu, jadi saudara kalau saudara minta itu perlu juga saudara ada spesifikasinya. Saya minta istri dulu ada spesifikasinya loh saudara, 7 dulu. Ada nggak Tuhan? Ada, gitu. Nah saudara minta, kenapa saya bilang gitu? Firman Tuhan bilang kalau suami istri ya sepakat, nggak usah suami istri saudara. Kita pacaran dulu juga kita sepakat, yuk kita doa yuk, sepakat. Karena 2 orang bersatu hati di bumi ini kata firman Tuhan. Apa yang kau minta, dia kasih. Nah gimana doa yang sepakat itu saudara? Sepakat itu gini, saya pernah melayani sama Ibu Helen ke satu jemaat, mungkin jemaat kita dulu gak? Dulu, ini sekarang anaknya, dulu sekolah minggu di Padang. Nah suami istri ini menikah belum punya anak, minta pendeta. Datanglah kita ke sana, saya tanya, namanya Harry ya, Harry, kamu minta anaknya laki perempuan? Saya pengennya anaknya kalau bisa sih perempuan dulu. Bella, kamu minta apa? Kalau bisa mintanya, Om, kalau bisa Tuhan kasih laki. Nah ayo saudara, kalau saudara belum sepakat, Tuhan itu bukan serba salah. Tuhan itu gak pernah salah, saudara aja salah. Dia kasih perempuan, yang laki nggak ini happy. Dikasih laki
yang perempuan happy. Nah, saudara, kalau ada yang bercanda karena saudara minta laki dan perempuan, kalau dia kasihnya laki tapi gaya perempuan gimana? Jadi Tuhan itu mau spesifik. Saya bilang sebelum kalian sepakat, Tuhan gak akan kasih. Sekarang pegangan tangan, sepakat dulu. Saya doa, saya percaya Tuhan jawab. Udah om, kita sepakat. Apa aja yang Tuhan kasih. Nah, ini lebih gila lagi doa gini. Banyak orang doa gila sama Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan mau kasih. Memang terserah Tuhan. Tapi lu nya mau apa? Kenapa saya katakan gitu, saudara? Bukan kita melanggar Tuhan itu mau ngasih terserah Tuhan. Iya, tapi Tuhan tanya, si buta, lu pengen apa? Masih ingat gak Yesus datang ada orang buta. Namanya siapa? Bartimius. Dia teriak, anak Daud. Lalu Yesus datang. Dia tanya, engkau perlu apa? Perlu apa? Tanya sebelah-belah, perlu apa? Aku perlu lihat. Lalu Yesus bilang gini, jadi sesuai imanmu. Yang buta, melek, dia bisa lihat, saudara. Yang buta, merem dong. Kalau yang buta merem. Kalau yang melek ngelihat, dia lihat kan. Jadi saudara, Tuhan itu kadang-kadang mau kita itu doanya spesifik. Minta apa? Nah saudara, kalau saudara minta mobil, Tuhan saya minta mobil. Kadang-kadang perlu juga mereknya apa? Kalau istrinya mereknya udah sama, istrinya minta warnanya putih, istrinya warnanya hitam, saudara, mobilnya hitam putih dong. Oke, sampai situ aja. Coba cek. Doa kita udah belum sepakat? Udah belum sepakat? Kalau belum sepakat, Tuhan bilang aku gak akan jawab. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau sukacita ini adalah roh, maka Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk kita tetap bersukacita, maka apapun yang terjadi, itu sebabnya Nabi Habakuk, dia bilang, semua terhalau, kambing domba terhalau dari kurungan. Ya. Dan dia bilang apa? Semua apa yang ditanam, apa yang gak berhasil istilahnya. Kenapa Habakuk ini bisa bersukacita? Klik. Kenapa dia bisa bersukacita? Karena ada sukacita dari Tuhan itu melampaui daripada semua kekuatan kita, semua kemampuan kita. Kenapa? Karena Roh Allah itu yang memberi kita kekuatan. Masih ingat firman Tuhan bilang gini, ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau doakan, tapi Roh Allah itu menuntun kita berdoa untuk satu doa yang keluhan yang terdalam, bahkan diri kita nggak tahu, tapi Bapa di sorga tahu. Saudara, ayo kita mulai. Nah, bila kita lihat fakta, saudara, faktanya kalau saudara baca ini nanti, faktanya gini. Faktanya satu hal, wajar dong kalau Nabi Habakuk ini untuk sedih, kecewa, ya saudara ya, kecewa, berontak untuk ini. Karena semua saudara lihat, usaha gagal semua. Tapi pada akhirnya dia tulis gini, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di mana? Di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kenapa? Karena dia tahu ketika dia bersukacita, bangga akan Tuhan, Tuhan itu yang akan menyelamatkan dia, bukan orang lain. Saudara,
Kalau Tuhan menyelamatkan itu, saudara pikir, oh Tuhan turun langsung, oh ini aku menyelamatkan. Enggak. Kalau dia kirim orang lain datang membantu engkau, menolong engkau, itu sebetulnya itulah Tuhan turun tangan untuk membantu engkau. Jadi saudara, Amsal 24 ayat 10, klik. Nah, Tuhan bilang gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan apa? Kekuatan kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Jadi kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan terjadi, nggak ada lain. Saudara mesti bangga akan Tuhan, punya sukacita akan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena pada waktu orang tawar hati, kecillah kekuatan apa? Kekuatan sukacitanya akan Tuhan itu hilang. Klik. Nah, oleh sebab itu saudara, mengapa sukacita begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Kenapa? Klik lagi. Karena saudara, si jahat, iblis itu ingin mencuri sukacita dari apa? Sukacita dari Tuhan itu di dalam hidup kita. Sukacita itu dia mau curi dari kita. Berapa banyak saudara orang bangun pagi nggak sukacita, datang ke pekerjaan nggak sukacita, itu menghambat semua berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, iblis sangat menyadari kalau sukacita itu ada dalam hidup saudara, itu menjadi kekuatan saudara untuk melawan dia. Karena sukacita itulah yang memberikan saudara, iblis itu paham betul. Saat seorang itu penuh dengan sukacita, dia gak bisa lawan. Tapi ketika orang itu mulai lemah, nah saudara, lawan sukacita apa? Bersungut-sungut dan mengeluh. Sungut-sungut itu saudara, kita menyampaikan sesuatu keluhan hati kita kepada orang lain. Kalau mengeluh itu apa? Sendiri. Susah benar hidup ini. Nah, itu mengeluh. Iblis ingin, dia pancing saya, dia pancing saudara sampai hidup saudara ditekan sedemikian rupa supaya saudara itu mulai mengeluh. Pada waktu saudara mengeluh, dia bilang, tuh wajar, kamu manusia itu wajar mengeluh, bersungut-sungut wajar. Kamu memang orang lemah ya, nggak usah doa dah. Kalau ke gereja udah nggak usah denger tuh firman, udah jangan. Kamu udah, pokoknya tenang-tenang di dunia itu memang susah. Nah, saudara, dia tekan saudara sampai saudara hilang sukacita, nggak nangkep sukacita Tuhan. Maka saudara, ketika saudara mulai bersungut-sungut, kitab Yudas pasal yang pertama itu ayat 16, klik. Nah, ditulis gini, dia katakan, mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Jadi apa saudara? Tuhan mau iblis mau menekan kita supaya kita nggak lagi saudara melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu, hidup kita ini ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada kehendak Tuhan yang indah dalam hidup kita. Iblis mau membuang itu supaya saudara jangan melihat rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara melihat nasib. Saudara, nasib gue kok buruk bener gini. Sebetulnya saudara, Tuhan gak pernah bilang nasib saudara buruk. Tuhan hanya bilang gini, hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Nah, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan itu apa? Yang mengeluh tadi. Bersungut. Dan saudara, mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Artinya gini, mereka mengandalkan manusia untuk naik. Saudara, Tuhanlah yang menaik jabatan saudara. Tuhanlah yang menaik semua ekonomi saudara. Tuhanlah yang menaikkan semua kita. Saudara tahu, saudara berusaha gimana pun,
kalau Tuhan nggak ngasihnya. Karena Tuhan bilang gini, berkat Tuhanlah yang jadikan orang kaya. Jerih payahmu nggak bisa menambah sesuatu apapun. Bahkan kalau saudara baca kitab Samuel, seorang yang namanya Hana, istrinya Elkana, dia dapat madunya itu namanya Penina. Dia begitu dibuat susah supaya sukacitanya hilang. Tapi saudara, dia bilang gini kepada Tuhan, dari manakah datang peninggian? Dari timur, dari barat, dari padang gurun, atau dari mana? Dia bilang peninggian itu dari Tuhan. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, kalau saudara mau ditinggikan Tuhan, gak ada lain. Taruh sukacita Tuhan itu dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi. Mungkin saudara tanya saya, Pak Pendeta, apapun terjadi? Betul, apapun terjadi. Saudara, paling susah hidup itu, saudara tahu gak? Bukan pada waktu saudara umur 30 susah, saya kerja susah, 40 susah. Enggak. Manusia itu hidup susah pada waktu dia pensiun. Kalau saudara mau tahu. Karena masa hidup saya ini masa pensiun, tapi saya mau terima. Suami istri kita bilang, oke. Kita mesti mengajar orang lain. Bagaimana? Hidup dalam pensiun itu rasa, saudara, orang yang pensiun itu rasa hidup gak berharga. Iblis mau menekan itu dalam hidup kita, kamu itu gak berharga. Tapi tahu gak? Saudara, firman Tuhan itu harus dibaca tiap hari untuk membangkitkan kita. Nah, saudara klik lagi. Gimana kita, saudara, mempertahankan agar hidup kita itu tetap dalam sukacita? Nah, apa yang kita pertahankan? Kami belajar. Saudara, orang kalau udah pensiun, saudara mau mulai usaha apa? Apa yang saudara mau mulai? Ayo. Wah, ini males. Udah, saudara bukan malesnya, saudara mau usaha apa? Saya mau tanya. Nah, gimana mempertahankan? Nggak ada lain, saudara, mempertahankannya. Yang pertama, saudara mesti ingat janji Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mungkin saudara bilang, wah kerja saya cuma begini aja. Saudara jangan hiraukan kerja begini, begitu. Enggak. Kalau Tuhan mau mengangkat saudara, mau kerjanya sederhana, ordernya berlimpah. Bilang dong, itu gua banget. Itu gua banget dah. Gua banget dah. Saudara ingat janji Tuhan. Jadi saudara, orang mau tetap sukacita ada dalam hatinya itu mesti ingat janji Tuhan. Apabila bertambah banyak pikiran. Pikiran apa sebetulnya di sini? Kalau saudara baca Mazmur 94, saya nggak sempat ngurainya panjang-panjang, saudara. Mazmur 94 ini kalau saudara baca, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, itu artinya dalam hatiku, dalam pikiranku banyak pikiran yang membuat aku gagal. Penghiburanku, ya, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apa penghiburannya? Janji firman Tuhan. Saudara, gimana kita ngingat firman Tuhan? Gak ada lain caranya. Gimana kita ngingat firman Tuhan? Ayo, siapa tahu? Kita mesti menghafalnya. Kita mesti baca dan kita mesti menghafal. Kenapa? Karena klik firman Tuhan katakan gini, Mazmur pasal 1 itu katakan gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut. Karena depannya itu dia tulis gini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Saudara merenungkan itu, tuh, merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam itu artinya orang hafal. Kalau orang gak hafal gak mungkin bisa. Jadi gimana? Pak, mesti hafal semua kayak orang sebelah. Katam bacanya, bukan. Menghafal itu sebetulnya gini. Pada waktu saudara menghadapi satu hal, mungkin saudara sakit. Saudara akan ingat bilurnya
bilurnya sungguh heran. Saudara nyanyi apa aja dah, pokoknya saudara ingat, bilur Yesus menyembuhkan aku. Kalau saudara lagi di itu, kalau saudara lagi dikecewakan orang, saudara ingat apa? Apa dong? Apa yang saudara ingat? Apa yang saudara ingat? Nah, dikatakan sini, udahlah pokoknya saudara nanti ingatlah. Dia bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tunggu, siapa orang fasik itu? Orang fasik itu singkatnya gini, saudara, orang gak percaya pertama. Yang kedua, orang fasik itu orang yang bilang percaya Tuhan tapi tidak mempercayai firman-Nya dengan sungguh. Itu orang fasik. Nah, saudara, dia katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat itu apa? Nasihat itu menurut saya gini, pandangan hidup orang fasik itu. Kita gak boleh berjalan di jalan itu. Pandangan orang fasik apa? Saudara, pandangan dunia, bukan pandangan sesuai Alkitab. Pandangan hidupnya gimana? Makin banyak kerja, makin diberkati, belum tentu. Tapi bagi Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu dia katakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, kalau berjalan baru pendapatnya. Tapi kalau orang berdiri itu saudara udah mengambil sikap. Jadi kalau orang mulai hidup bersikap seperti orang fasik, orang dunia, tunggu waktunya, saudara akan masuk di dalam duduk, dalam kumpulan pencemooh. Kalau udah duduk itu artinya udah bergaul. Gua ada sepakat, udah hidup ini. Saya percaya kalau kita masih di dalam kehidupan itu, Tuhan akan angkat kita untuk kita bangkit. Kita tidak terus tinggal di situ. Karena dia mau saudara dan saya hidup berbahagia. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, yang pertama apa? Kita merenungkan firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan, taruh ingat firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mesti hidup dalam mengucap syukur. Mengucap syukur itu penting, saudara. Inilah kuncinya. Saya pernah khotbah gini, saudara. Mengucap syukur itu seumpama kalau saudara punya toren kan, toren itu berkatnya Tuhan. Lalu untuk ngalirkan saudara bisa mandi ke bak mandi saudara, itu ada namanya pipa. Tetapi saudara, pipa itu berkatnya Tuhan, oke, mengalir. Sebelum saudara buka kerannya untuk saudara putar kerannya, nah itulah mengucap syukur. Kalau saudara mau diberkati, berkatnya udah ada. Tapi kalau saudara nggak mulai dengan mengucap syukur, berkat itu ketahan, belum kebuka. Nah, saudara, mengucap syukur itu dahsyat benar. Karena mengucap syukur itu tandanya orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita muncul bila kita memiliki sikap hati yang bersyukur. Tetapi saudara, orang yang bersyukur itu akan mengakibatkan sukacita dalam Tuhan. Jadi dua ini nggak bisa nggak bisa dilepaskan. Kalau saudara mau bersyukur, saudara mesti bersukacita. Tapi kalau saudara sukacita, saudara pasti mengalami ucap syukur. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau mengucap syukur ini adalah kerannya untuk buka air. Wah, air kita banyak ini. Tapi sebelum saudara buka, saudara nggak dapat apa-apa, betul? Mau diberkati? Mengucap syukurlah senantiasa. Jadi saya belajar, saudara, mengucap syukur ini nggak gampang, saudara. Karena kita manusia ini penuh dengan dosa, jatuh dalam dosa. Kalau tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ini hanya melihat kejelekan terus. Susah kita mengucap syukur, saudara. Susah kita mengucap syukur. Saya belajar untuk mengucap syukur, untuk melihat kelemahan. Tuhan, terima kasih. Saudara tahu nggak? Karena dia lemah lah, maka saudara kuat. Ya kan, saudara?
Jadi jangan itu. Kalau saudara kuat, dia bilang ada firman Tuhan bilang lagi, jangan pikir kamu kuat berdiri itu. Jangan. Tapi kekuatan kita dari Tuhan. Nah, saudara mengucap syukur. Yang ketiga, kalau kita mau tetap bersukacita dalam Tuhan, kita harus melihat setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, maka saudara itu terjadi karena apa? Karena kita itu melihat tantangan itu bukan menantang diri kita. Tapi setiap persoalan itu Tuhan mau pakai kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu yang ditantang dan kita mengalami mujizat. Nah, saudara, saya bersyukur saudara. Makanya saudara dengar saya, karena slide-nya nggak keluar, jadi saudara dengar saya. Kalau keluar kan saudara udah perhatikan, udah tahu, nggak apa-apa. Ngucap syukur itu bersyukurlah dalam semua itu. Kenapa? Dengan bersyukur saudara lihat, oh nih hang mulu, itu pasti Tuhan nanti ganti alatnya. Nah, jadikan saudara yang ketiga, jadikan ya tantangan, masalah, persoalan itu ya itu peluang untuk kita bertumbuh. Ada ayatnya nggak? Ada. Saudara-saudara, dia bilang, Yakobus bilang gini, anggaplah sesuatu ya, sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan. Nah, ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Jadi bagi Tuhan itu dia mau buat dalam semuanya supaya kita melihat di dalam semuanya kita itu menghadapi tantangan bukan menantang diri kita, tapi menantang siapa? Menantang Tuhan untuk melakukan mujizat. Oleh sebab itu saudara, Tuhan bilang gini, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, oleh sebab itu kalau Tuhan ya di pihak kita, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu persoalan biasa. Kalau Tuhan di pihak kita, bahkan dikatakan firman Tuhan bagian lain, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Bahwa kita itu gak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Mengajar kita untuk mengubah pola pandang, pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Klik. Karena ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Nah, tahan uji, saudara, kalau kita udah tahan uji, kita menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu apa? Saudara, setiap orang sampai meninggal pun masih ada pengharapannya yang belum tercapai. Jadi hidup kita ini mesti ada pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan kita. Jadi saudara, kalau hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk hidup dalam Tuhan. Tapi saudara, pada waktu kita hidup kita melihat tantangan itu adalah satu hal yang menantang Tuhan melakukan mujizat kepada kita. Kita bisa meraih itu kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka saudara kita akan mendapatkannya dalam semua itu. Mari kita lihat saudara di dalam satu klik. Nah, pada waktu saudara firman Tuhan katakan gini, Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, ayat ini mungkin sederhana, apa sih artinya? Tuhan bilang gini, kalau kamu sering berhadapan muka dengan aku. Hadirat Tuhan itu berarti saudara kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Kapan? Waktu kita doa, waktu kita ini, saudara percayalah Tuhan itu hadir di situ. Dia katakan ada sukacita yang berlimpah. Di dalam hadirat Tuhan, Mazmur 62 katakan, hanya dekat pada Allah aku tenang, daripadanyalah kekuatanku.
karena dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, engkau pulang dari tempat ini, engkau punya janji Tuhan. Kalau sukacita Allah itu ada dalam hidupmu, engkau hidup dalam hadirat Tuhan, engkau tidak akan goyah. Mau demo apapun, mau gimana pun orang bilang krisis apapun, saya mau katakan, Tuhan pasti janji anak Tuhan itu pasti terbang tinggi. Terakhir saudara, kalau kita telah mendapatkan sukacita semua itu, saudara, sukacita yang paling besar yang kita dapat kalau kita bisa berbagi. Saudara, berbagi itu orang berpikir hanya kalau banyak uang kita berbagi, bukan. Berbagi itu sebetulnya berbagi ilmu bisa, berbagi kecakapan bisa, berbagi nasihat bisa. Apapun yang kita bisa bagi, kita bagi. Saudara, lihatlah, orang yang gak rela untuk berbagi, dia tidak akan meningkat skillnya. Orang yang main musik, saya contoh, kalau dia punya keahlian saudara, tapi gak bisa untuk berbagi kepada orang lain, sampai situ mandek. Percayalah saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berbagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbagi. Kalau saudara ada suara, saudara berbagi coba. Nanti Tuhan yang mengubah suara kita, karena semua Dia yang ngasih. Amsal 11:25 katakan gini, siapa banyak memberi berkat, berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hukum ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Hukum dunia enggak. Siapa yang lebih irit, dia akan lebih kaya. Kan dulu diajar saudara saya waktu sekolah, diajar ya, hemat pangkal kaya. Betul kan? Rajin pangkal pandai. Betul, kita perlu hemat, perlu rajin. Tapi yang memberi kita kaya itu Tuhan. Yang memberi kita hikmat lebih itu Tuhan. Banyak orang belajar sampai nyungsang-nyungsap saudara. Waktu ketemu saudara, udah mau ketemu dosen penguji, diujinya lain, nyungsap saudara. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, hikmat Tuhan, baru ditanya apa, Tuhan kasih hikmat, saudara bisa jawab. Oke? Nah, saudara, hikmat dunia lain. Hikmat dunia bilang gini, ya, saudara perhatikan gini. Bahkan firman Tuhan bilang gini, ada orang yang memberi, ini hikmat dunianya nih ya. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Gimana ngomongnya ya saudara? Makanya gak ada, mau motivator manapun saudara gak bisa pakai ayat ini. Hanya Tuhan Yesus yang bikinnya. Ada yang menyebar hartanya, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, dalam pelayanan kami sama-sama suami istri melihat banyak. Ya, orang makin memberi makin ditambah ya. Makin diiritin makin kurang ya. Bahkan minta utang. Gimana ngomong? Ya, tanya Tuhan aja. Hukum Tuhan, makin kita memberi, makin, saudara, ukuran pemberian kita itu yang Tuhan ukur balik ke kita. Itulah yang dibilang ya Lukas pasal 6 ayat 38 klik. Nah, itu ada ukurannya Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mengukurnya. Seberapa kita, sebetulnya ukurannya itu bukan ukuran timbangannya itu sekilo 2 kilo, bukan. Ukurannya itu dari dasar hati kita. Berapa kita rela untuk memberi, itu yang akan tapi percayalah, Tuhan membalikkan itu. Enggak 1-1, minimal 1-2. Kalau enggak 1-3 atau 1-5. Jadi bagi Tuhan saudara, apa yang itu, Tuhan enggak pernah utang. Dikatakan firman Tuhan saudara gini,
Jika engkau memberi kepada orang yang susah, memberi kepada orang lain yang perlu, engkau memiutangi Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, nggak salah Tuhan, saya yang ngutangin kamu. Tuhan yang punya begitu banyak, tapi Tuhan bilang, aku utang sama kamu. Utangnya kapan dibayar, saudara? Pada waktu engkau perlu. Sadarilah itu. Pada waktu engkau memberi banyak, maka engkau akan menerimanya. Dan Tuhan bilang, aku utang sama kamu. Sampai dia katakan gitu. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaan itu, saudara, ya rekening kita lah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, mengukur itu pakai apa? Pakai pikiran dan hati. Jadi kalau kita mengukur itu dengan pikiran kita, maka itulah yang kita dapat. Tapi kita ukur dengan ukuran Tuhan, maka kita akan berdapat limpah. Terakhir, ayo kita berdiri. Nah, ini saudara, dia ada nyanyinya gini, Hengki. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Nah, saudara, seenggak-enggaknya hari ini menghafal satu ayat. Kalau saudara merasa butuh apapun yang saudara butuh, saya nggak tahu. Setiap orang punya kebutuhan. Kalau saudara ingat ini, mulailah saudara baca itu, dan nanti ada tambahannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saat kita berdiri, kita buka hati kita. Saya nggak tahu apa yang saudara perlukan. Setiap kali Selasa, saya dibantu oleh Hengki, kami masuk dalam doa pujian penyembahan. Selalu saya berdoa untuk setiap jemaat. Saya berdoa untuk mereka, setiap orang mendapat rumah di bumi ini. Rumah bukan rumah kontrak, bukan rumah sewa, tapi rumah yang Tuhan kasih secara pribadi, yang bisa digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, aku tetap berdoa untuk hal ini. Biarlah apa yang menjadi doa hamba-Mu ini terjadilah, terjadilah, terjadilah. Karena aku percaya Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan bagi hidup kami. Maka Engkau sanggup menyediakan bagi setiap mereka yang percaya. Tuhan Yesus hanya katakan, jadi sesuai imanmu. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk
masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan diri untuk di rumah-rumah saudara yang online bisa siapkan roti dan anggur. Tapi sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, kita ingat kembali akan kasih daripada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan mau kita membereskannya sebelum kita makan dan kita minum. Mungkin orang lain gak tahu. Ayo kita bereskan. Adakah satu hal yang mengganjal hati kita terhadap orang lain, kecewa atau apapun? Mari kita datang pada Tuhan, berdoa dulu sebelum kita. Ralana masyada karalana makaralana. Oh Bapa, ampuni, ampuni, ampuni. Oh ralana masyada karalana. Ampuni Tuhan. Oh kami mau Engkau layakkan setiap kami, untuk kami boleh menerima. Oh ralana masyada karalana balaba karalana. Ya ralana masyana karalana masyana. Ya ralana masyana karalana balaba masyana. Oh ralana masyana karalana. Ya ralana balaba masyana. Ya ralana masyana karalana masyana. Ya ralana masyana. Karalana masyana. Yesus ya ralana masyana. Ya ralana balaba. Ya ralana balaba masyana. Ya ralana. Ya ralana masyana. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh, angkat kedua tangan kita, sembah Dia, ucapkan syukur dan terima kasih. Ralana masyana karalana. Ya ralana masyana karalana.
Iralana masyana karalana masyana karalana. Iralana masyana karalana masyana karalana. Iralana. Uralana bala 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 masyana karalana bala bala bala. Oh, iralana bala bala yang sakit terima kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah terima kekuatan daripada Tuhan. Setiap yang mengalami jalan buntu diberi jalan keluar oleh Tuhan. Peluang-peluang berkat Tuhan bukakan. Terima berkat Tuhan. Uralana bala 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 bala. Iralana bala 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 bala. Tuhan memulihkan setiap keluarga. Tuhan mengangkat engkau, meninggikan engkau. Oh, ralada bala 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 bala, memberi kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Oh, ralana masyana karalana. Oh, ralana bala 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 bala. Oh, ralana masyana karalana masyana. Ya ralana masyana. Oh, ralana. Ya ralana bala karalana. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Di minggu yang pertama ini Tuhan, kami mau Tuhan mengembalikan perpuluhan kami ke hadapan-Mu yang telah menyiapkannya. Angkat di tangan kanan-Mu tinggi-tinggi. Bapa, kami persembahkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami sepanjang bulan yang lalu. Kami tahu bulan ini pun Tuhan telah menyiapkannya jauh lebih daripada yang kami doakan. Kami akan menerima Tuhan janji-Mu. Janji-Mu itu digenapi. Dan kami memberi karena Engkau katakan apa yang menjadi firman-Mu. Ketika kami memberi, maka Tuhan Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menjadi supply sehingga menjadi cukup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kami memberi Tuhan, dan berkat Tuhan berlimpah turun atas hidup kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Untuk doa syafaat, mari kita sama-sama berdiri. Kita mulai doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Engkau berikan, firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa dapat bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, apa yang disampaikan untuk kami semua, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Emmanuel Stopo yang hari ini telah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memberkati dia Tuhan, Engkau yang memberkati juga kelimpahan pada keluarga Pak Emmanuel dengan Ibu Helen. Engkau yang mengurapi dia dan Engkau yang memberi berkat kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan gembala-gembala cabang, gembala rayon Tuhan, juga gembala cabang khusus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk
Gembala CK4, untuk Pak Pendeta Williard Kauntu. Engkau memberkati dan mengurapi para gembala kami ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu dan kesehatan kekuatan yang daripadamu turun kepada mereka Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan di Home Palem Galaxy ini Tuhan, beserta semua tim kor yang ada Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan semua pekerjanya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu makin dinyatakan Tuhan, dan jemaat-Mu Tuhan dibawa untuk naik lagi Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan berlimpah-limpah pada kami di tim di Home Palem Galaxy ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau mengurapi Indonesia Tuhan. Berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan, pemulihan terjadi. Dan kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, karena Engkau mengasihi dan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk penuhin jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan untuk generasi yang Yeremia Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu dan jiwa-jiwa 100-200 jiwa di tempat ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan, biarlah kami dapat memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memimpin mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan, dan sama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan tempat ini berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan kami di RT 17 di Ruko 1000 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua pengurusnya. Damai sejahtera Tuhan turun ke atas tempat ini Tuhan, di lingkungan kami ada ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semua yang terlibat di tempat ini. Engkau juga memberkati Tuhan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau angkat beban Tuhan yang menjadi beban. Engkau sembuhkan semua yang sakit Tuhan, dan Engkau kuatkan yang lemah. Engkau hiburkan yang susah. Berkat-Mu melimpah kepada kami semua. Jemaat, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan keperluan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, dan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan
Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan berkati kita semua.